Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Ajrin Karim, masih dalam tutorial penggunaan aplikasi SPSS dalam uji statistik, parametrik ataupun non-parametrik. Pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan bagaimana melakukan uji beda metode atau media pengajaran dan uji efektivitas dengan endgame, pretest, dan posttest di kelas kontrol. Nah, di kesempatan ini kita sudah menyiapkan data nilai kelas kontrol dengan media video, baik itu pretest maupun posttest. Selanjutnya, kita juga sudah menyajikan catatan di sini, yaitu kita memiliki rumusan masalah. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi? Dengan hipotesisnya H0, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Sedangkan HA-nya adalah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Nah, untuk melakukan uji beda tersebut, kita ada dua pilihan. Apakah menggunakan uji paired sample to test atau uji Wilcoxon? Nah, untuk menentukan apakah kita melakukan uji parametrik atau uji non-parametrik pada permasalahan ini, kita harus melaksanakan uji normalitas ya, pada nilai pretest dan posttest kelas kontrol tersebut. Untuk uji normalitas sudah kita lakukan pada video sebelumnya, dan kita sudah mendapatkan hasil dari uji normalitas pretest maupun posttest kelas kontrol, sehingga diperoleh hasil uji normalitas pretest kelas kontrol dengan nilai signifikansi p-value 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Maka data nilai pretest kelas kontrol dengan menggunakan media video untuk pembelajaran biologi tersebar secara tidak normal. Selanjutnya, diperoleh hasil uji normalitas posttest kelas kontrol dengan nilai signifikansi atau p-value 0,018 atau lebih kecil dari 0,05. Maka data nilai posttest dengan data nilai posttest kelas kontrol dengan menggunakan media video untuk pembelajaran biologi tersebar secara tidak normal. Selanjutnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uji beda pretest dan posttest kelas kontrol menggunakan uji statistik non-parametrik karena data tidak berdistribusi normal. Dan untuk uji statistik non-parametrik yang sesuai pada hal ini adalah uji Wilcoxon. Nah, untuk itu kita akan melakukan uji beda pretest dan posttest kelas kontrol dengan menggunakan uji Wilcoxon, non-parametric test. Nah, adapun konsep dasar uji Wilcoxon adalah yang pertama, uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Dalam hal ini adalah pretest dan posttest kelas kontrol. Selanjutnya, data penelitian yang digunakan dalam uji Wilcoxon idealnya data berskala ordinal atau interval.
Uji Wilcoxon merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Ya, tentu saja ya. Kita sudah menentukan bahwa uji beda untuk pretest dan post-test class control ini kita menggunakan uji Wilcoxon karena data nilai pretest dan post-test tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Wilcoxon digunakan sebagai alternatif dari uji paired sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkahnya, uji Wilcoxon dengan SPSS adalah input, ya, analisis, dan output SPSS. Yang pertama kita lakukan input. Nah, di sini kita sudah membuka halaman baru dari SPSS. Berikutnya kita akan ketikkan di sini pre, yang maksudnya pretest, dan di sini post, yang maksudnya post-test. Adapun desimalnya kita nolkan karena kita mempunyai data mutlak tanpa desimal. Sedangkan di sini di kolom label kita akan ketikkan pretest class control. Dan berikutnya post test class control. Untuk data di kolom selain hal ini, kita biarkan saja default. Selanjutnya kita masuk ke halaman data view. Di sini sudah ada kolom pre, maksudnya pretest, dan di sini ada kolom post, berarti post test. Nah, kita masukkan data nilai pretest dan post test kelas control. Kita blok data semuanya sebanyak 30 data. Kita kontrol C. Selanjutnya kita kontrol V, dipastikan di SPSS. Nah, pastikan data nilai sudah lengkap sebanyak 30 responden, pretest dan post-test. Selanjutnya kita lakukan analisis uji beda, Wilcoxon. Kita langkahnya adalah klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan kita klik to related samples. Nah, pada kolom test pairs kita klik pretest class control, masukkan ke variabel 1, dan post-test class control masukkan di variabel 2. Selanjutnya klik Wilcoxon, ini sudah default, dan kita klik OK. Nah, sini kita sudah mendapatkan hasil dari uji Wilcoxon. Nah, di mana di sini outputnya berupa Wilcoxon Signed Rank Test. Pada output rank, di sini sudah kita dapatkan pada output rank. Mari kita interpretasikan output ini. Nah, saya sudah membuatkan hasil interpretasinya. Nah, kita sudah melakukan analisis dan sekarang kita interpretasikan output SPSS yang sudah kita peroleh dari hasil uji Wilcoxon. Nah, di dalam tabel rank ini terdapat post-test class control dan pretest class control. Ada kolom negative ranks. Di sini ada kolom N 9A, min rank 15,17, sum of ranks 136,50. Mari kita interpretasikan data tersebut. Pada kolom negative rank atau selisih negatif antara hasil belajar biologi untuk pretest dan post-test pada kolom N, yang artinya jumlah siswa yang mengalami penurunan
nilai, yaitu nilai post-test lebih rendah daripada nilai pretest adalah sebanyak 9 orang. Kolom min rank menunjukkan nilai rata-rata penurunan untuk 9 orang. Siswa tersebut adalah 15,17. Sedangkan pada kolom sum of ranks menunjukkan nilai penurunan secara keseluruhan adalah 136,50. Berikutnya, pada tabel positive ranks atau selisih positif antara hasil belajar biologi untuk pretest dan posttest, di sini terdapat 17 data positif, yang artinya terdapat 17 orang siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar biologi dari nilai pretest ke nilai posttest. Sedangkan min rank atau rata-rata peningkatan nilai tersebut adalah 12,62. Dengan total peningkatan nilai posttest keseluruhan adalah 214,50. Sedangkan pada tabel TICE atau kesamaan nilai pretest dan posttest, di sini nilai TICE adalah 4. Berarti dapat dikatakan bahwa terdapat 4 orang siswa yang memiliki nilai yang sama antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol. Untuk dasar pengambilan putusan uji Wilcoxon, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima atau HA ditolak. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak atau HA diterima. Ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Nah, sekarang kita lihat tabel tes statistiknya. Di sini asim signifikansi to tell adalah 0,321. 0,321. Berdasarkan output tes statistik diketahui asim significance to tails bernilai 0,321. Karena nilai 0,321 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima atau HA ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media video untuk pembelajaran biologi. Demikian, dan rumusan masalah sudah terjawab pada uji beda metode media pengajaran di kelas kontrol menggunakan media video. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji efektivitas dengan engine class control. Sebelumnya kita persiapkan penjelasan dari uji efektivitas dengan engine, terus berikutnya halaman SPSS dan laman Excel untuk data pretest dan posttest kelas kontrol. Baik, berikutnya kita pahami konsep dasar uji engine score. Yang pertama, normalized gain atau engine score bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian one group pretest, posttest design, maupun penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol. Dalam hal ini, uji engine score digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media video dalam pembelajaran biologi di kelas kontrol. Yang kedua, gain score adalah selisih antara nilai posttest dan pretest kelas kontrol dengan media video dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, dalam penelitian one group pretest posttest design atau experiment design, uji engine score dapat digunakan ketika ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dengan posttest kelas kontrol
dengan media video melalui uji sampel pretest. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan yang terdapat pada pretest dan posttest di kelas kontrol, eh, yang mana hasilnya adalah tidak ada perbedaan ya antara nilai pretest dan posttest di kelas kontrol menggunakan media video. Namun pada kesempatan ini kita seolah-olah mendapatkan hasil uji beda eh, yang mana ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata pretest dengan posttest di kelas kontrol. Baik, adapun rumus menghitung n-gain score pada kelas kontrol dengan media video adalah di mana n-gain kita dapatkan melalui skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal yang dikurangi skor pretest. Adapun kategori perolehannya nanti bisa kita pakai dua tabel ini. Namun pada kesempatan ini kita akan mengacu pada tabel yang kedua menggunakan persentase. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke laman SPSS. Di laman variabel view kita ketikkan di kolom name adalah kelompok. Berikutnya di baris kedua TI yang dimaksudkan adalah pretest. Berikutnya post yang dimaksudkan adalah post test. Karena data kita adalah 0 desimal, kita klik desimalnya menjadi 0. Di label kita ketikkan kode kelas atau ya kode kelas atau kelas X, kelas. Untuk di sininya kita karena kelas kontrol itu kodenya 2, kita ketikkan 2 dan di labelnya adalah kelas kontrol. Kita add, continue. Nah, di sini kita ketikkan langsung pretest. Pretest kelas kontrol. Berikutnya adalah posttest kelas kontrol. Oke, di measure kita ubah nominal, scale, dan scale. Masuk ke data view. Kita kopikan data yang kita miliki tadi untuk nilai pretest dan posttest kelas kontrol. Dengan sudah kita berikan kode 2. Kita copy dan kita masukkan, pastekan di laman SPS-nya. Berikutnya kita ubah dulu transform, di mana yang pertama kita harus mencari skor posttest yang dikurangi skor pretest. Di target variable kita ketikkan post kurang pre. Berikutnya kita klik post, masukkan ke numeric expression, kita ketik kita ambil simbol kurang, terus kita masukkan pretest. Kita tekan OK. Nah, outputnya kita abaikan saja. Kita sudah dapatkan nilai posttest yang dikurangi nilai pretest. Berikutnya selanjutnya kita akan mencari skor ideal kurang skor pretest. Langsung kita klik transform, kita ubah di sini. Skor idealnya adalah 100 kurang pretest. Nah, hitungan sebelumnya kita hapus. Jadi kita klik, kita ketikkan 100 dikurang skor pretest. Tekan OK. Oh ya, kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan terlebih dahulu skor pretestnya. Kita tekan OK. Kita abaikan outputnya. Kita sudah dapat di sini skor ideal yang dikurang skor pretest. Berikutnya kita lanjut ke mencari n-gain score, yaitu compute variable. Kita n-gain score.
Berikutnya kita klikkan, ini dihapus dulu, klik skor post-test yang hasil skor post-test yang dikurang pretest, masukkan, terus dibagi, simbol bagi, skor ideal yang kurang pretest. Oke, berikutnya kita tekan OK. Abaikan outputnya. Nah, sudah dapat kita nilai dari Engage Score. Nah, Engage Score ini tidak berupa persentase, maka kita akan lakukan ubah menjadi nilai persentase. Kita lanjut ke compute variable. Nah, di sini kita rubah menjadi Engage persen. Nah, untuk mencari Engage persen, kita tinggal klik Engage Score, masukkan ke numerik, dikali 100. Kali 100. Kita tekan OK. Abaikan output. Nah, kita sudah mendapatkan Engage persennya. Nah, berikutnya kita akan mencari, memetakan skor minimal, skor maksimal, skor rata-rata dari Engage persen ini. Kita klik Analyze. Selanjutnya kita ke deskripsi statistik, Explore. Di mana yang Engage persennya kita masukkan di dependent list, kode kelas kita masukkan di factor list. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari uji Engage untuk pretest dan posttest kelas kontrol. Di mana di sini rata-ratanya adalah minus 22,2796. Terus skor minimumnya adalah minus 370,00, maksimumnya adalah 94,00. Baik, kita akan interpretasikan data tadi. Ini sudah saya siapkan. Ya, hasil dari perhitungan tadi yaitu rata-rata seperti yang sudah kita bahas tadi. Rata-ratanya adalah minus 22 dan sekian, minimalnya minus 370, maksimalnya 94. Dengan ini kita bisa interpretasikan data tersebut. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan uji Engage Score tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata Engage Score untuk kelas kontrol media video adalah sebesar minus 22,2796 atau di bawah 0%, termasuk dalam kategori tidak efektif. Nah, dengan nilai Engage Score minimal minus 370 atau di bawah 0% dan maksimal 94%. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video di kelas kontrol tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Nah, dari mana kita dapat tadi kata tidak efektif? Dari tabel ini, di mana jika nilai persentasenya di bawah 40 itu dikatakan tidak efektif. Maka media video dalam pembelajaran biologi tidaklah efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, demikian apa yang dapat kita sajikan pada hari ini. Ada dua tadi, melakukan uji beda untuk pretest dan posttest di kelas kontrol menggunakan uji Wilcoxon, dan uji Engage Score untuk nilai pretest dan posttest dengan menggunakan media video. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari.